suaramu? Mana suaramu? Mana suaramu? Siapa tidak? Siapa tidak? Siapa tidak? Kami ucapkan selamat datang atas kehadiran dari Wakil Gubernur Banten, Bapak Haji Andika Hazrumi. Kami persilakan untuk menempati kursi yang telah kami sediakan, karena sesaat lagi acara akan kami mulai. Mari kita saksikan bersama pemutaran film dokumenter Tagana dan KSB menjaga alam melalui konservasi penanaman mangrove. Selamat menyaksikan. Hutan mangrove adalah salah satu tempat wisata alam yang tidak kalah indahnya dengan wisata alam pegunungan maupun perbukitan. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana beserta seluruh elemen masyarakat ingin menciptakan hutan mangrove yang indah dan elok. Di samping menciptakan keindahan, hutan mangrove juga dapat bermanfaat untuk mencegah erosi dan abrasi pantai dari kikisan ombak maupun arus sungai. Hutan mangrove juga dapat menjadi tempat hidup satwa seperti ikan, kepiting bakau, burung bangau, dan satwa-satwa lainnya yang biasa hidup di tepian pantai maupun tepian sungai. Mari kita ciptakan hutan mangrove kita agar tetap lestari dengan cara menanam bibit-bibit baru pohon mangrove di sekitar tepian pantai maupun tepian sungai. Inilah kegiatan kami dalam rangka menanam bibit pohon mangrove agar tetap lestari. Berada di lokasi Cikondang dalam rangka rencana penanaman mangrove, di mana penanaman ini adalah memang program pemerintah khususnya Dinas Kementerian Sosial untuk Tagana menjaga alam. Sudah menyiapkan mangrove sebanyak 50.000 pohon. Kalau kesiapan potensi SDM, insya Allah tidak kekurangan karena kita punya Tagana, punya KSB, dan masyarakat juga ikut terlibat di dalamnya. Harapannya tentu penanaman mangrove ini terlaksana dengan baik, ya, tumbuh dengan subur. Insya Allah akan ditanam mangrove sesuai dengan lokasinya.
Tagana dan KSB sama satu rumpun dan semua relawan, dan saya yakin semua bisa bekerja. Selamat sore, Pak. Sore. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Abu Salim. Bapak Abu Salim. Oh iya. Ya, Bapak Abu Salim dari Tagana, Banten ya? di Tagana, Banten, betul. Oke. Ini dalam rangka apa ini, Pak? Ini dalam rangka HUT Tagana ke-17. Dalam rangkaiannya adalah Tagana dan Kampung Siaga Bencana Menjaga Alam. Tujuannya kita melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana yang memang di wilayah sekitar Labuan Carita, dari Carita terus juga Caringin, Teluk sampai ke Cikondang, bahkan sampai ke Sumur itu terdampak tsunami ketika tahun 2018. Yang dilibatkan itu pertama ya Tagana, barang tentu juga KSB, masyarakat, karena kepedulian masyarakat sangat penting. Bukan hanya kita menanam saja, tapi setelah menanam pastikan akan dilakukan pemeliharaannya. Nah, di situ nanti akan keterlibatan dengan Tagananya, KSB-nya, masyarakat, sampai kepada lembaga-lembaga lain, pegiat-pegiat bencana dan juga pegiat-pegiat alam bisa melakukan konservasi bersama. Upaya atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap program penanaman mangrove dalam rangkaian Tagana dan KSB Menjaga Alam. Baik, awalnya kita melakukan koordinasi baik itu dengan pemerintah utama Dinas Sosial Provinsi Banten, dalam hal ini Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Dr. Anda Nurhani. Kemudian kami juga sudah melaporkan secara langsung kepada Ketua Tagana Provinsi Banten yang dalam hal ini juga sebagai wakil Gubernur Banten, Henti Andika hari ini, dan beliau baik itu Ketua Tagana ataupun Pembina Tagana utama di Provinsi Banten memerintahkan atau mengarahkan supaya ini dikoordinasikan sampai ke tingkat bawah. Kita akan mendorong juga Tagana dan KSB di wilayah yang lain, terutama kaitannya dalam mitigasi bencana. Tapi kita pahami bahwa fungsi mangrove dan manfaat mangrove ini sangat banyak, baik itu fungsi ekologis ataupun fungsi ekonomisnya. Dalam hal ini mungkin dinas sosial berkepentingan dalam segi ekologisnya.
Dari mana, Pak? Saya dari Desa Labuan, Kecamatan Labuan. Oh ya, Pak, bagaimana perasaan Bapak jadi seorang kampung siaga bencana dengan kegiatan penanaman mangrove ini? Ya, kalau jiwa saya semangat terus karena nurani saya sudah terpanggil untuk relawan gitu. Jadi saya senang sekali menanam pohon mangrove, mengantisipasi abrasi dan musibah yang lainnya lagi. Dan nanti ini dijadikan pantai wisata gitu dengan pohon mangrove yang begitu indah. Bagaimana perasaan Bapak dengan seorang Tagana dengan kegiatan menanam mangrove ini, Pak? Dengan senang hati saya ini menanam mangrove di sini. Ya gembira lah. Bagaimana perasaan Ibu menjadi seorang KSB dengan kegiatan penanaman mangrove ini? Dengan senang hati ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di lokasi ini, Pak. Ya, jadi sangat menyenangkan gitu. Ayo Pak, bagaimana perasaan Bapak nih menjadi seorang Tagana dengan kegiatan penanaman mangrove ini? Tetap semangat. Ya. Semangat berjuang ya. Masyarakat bisa jadi budaya objek wisata gitu. Kami dari kelompok masyarakat penggiat konservasi Desa Sukajadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Banten, Dinas Sosial Provinsi Banten, dan pembina utama Tagana Banten yaitu Bapak Haji Andika Azrumi atas bantuan dan dukungannya mengenai pemberian bibit mangrove yang Pak Insya Allah akan kami tanam di pesisir pantai Desa Sukajadi, Kecamatan Carita. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah pada hari ini kita dapat menghadiri sebuah acara. Pada Rabu 24 Maret 2021, hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang dalam acara
peringatan Hari Ulang Tahun Tagana ke-17 tingkat Provinsi Banten dengan tema Sinergi Bersama Multi Pihak Sukseskan Tagana dan KSB Menjaga Alam. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Banten Bapak Haji Andika Hazrumi SOS MAP, yang juga sebagai pembina utama Tagana daerah Banten. Yang kami hormati Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang. Yang kami hormati Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan Bank BJB KCK Banten. Yang kami hormati perwakilan dari pelopor perdamaian, tim LDP, Karang Taruna, TKSK, Korwil PKH, Korprov Jamsos Ratu, dan PSM Provinsi Banten, serta yang kami hormati seluruh pengurus dan anggota Tagana yang hadir secara daring maupun secara langsung, dan juga yang kami cintai para anggota KSB se-Provinsi Banten. Hadirin Bapak Ibu sekalian, mari kita simak bersama sambutan dan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, yang sebelumnya kita akan dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Ibu DRA Nurhana MSI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Banten, selaku pembina utama Tagana Provinsi Banten, yang kami hormati Direktur Bencana Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasubit, Pak Ian. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, yang dalam hal ini daring, Pak Wagub. Yang kami hormati Kepala Cabang Bank Jabar Banten, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Wilayah Bank Jabar Banten. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala OPD yang hadir pada kesempatan ini. Ada yang dari DLHK, BPBD, Dinas Kelautan Provinsi Banten, dan yang sama-sama kita banggakan, teman-teman anggota Tagana Provinsi Banten yang hadir secara fisik maupun virtual. Yang saya hormati juga, yang saya banggakan, sengaja terakhir adalah teman-teman Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota yang saat sekarang mengikuti secara daring di masing-masing dinas kabupaten kota beserta anggota Tagana. Yang saya hormati, yang saya banggakan, ada juga di sini para PSKS hadir, Sekretaris Karang Taruna Provinsi Banten, Bung Gatot, Korwil PKH, Ibu Farah, dan Korkot Jamsos Ratu, ya, dan semua hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak henti-hentinya kita panjatkan bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur untuk bersilaturahim di tempat ini dalam acara apel peringatan Hari Ulang Tahun Tagana ke-17 tingkat Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, Pak Wagub yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan bahwa hari ulang tahun Tagana tingkat provinsi Banten sudah dilakukan beberapa kegiatan, di antaranya melakukan penanaman mangrove di wilayah Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Pantai Carita dan Labuan. Penanaman pohon mangrove itu dilakukan oleh anggota Tagana dan anggota KSB yang kerjasama dengan lingkungan hidup dan Dinas Kelautan. Ini sudah dilakukan mulai dari bulan kemarin ya, dan alhamdulillah semua sudah tertanam dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya barangkali sinergitas yang harus kita bangun antar lintas sektor dalam rangka menjaga alam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, Pak Wagub dan Bapak Ibu sekalian, bahwa peran Tagana selama pandemi COVID-19 itu sangat-sangat kita lihat, sangat-sangat banyak aktivitas yang dilakukan. Walaupun mohon izin Pak Wagub tidak pernah diperintahkan, tidak pernah disuruh, tetapi mereka secara langsung melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pencegahan COVID-19. Di antaranya melakukan penyemprotan, membagikan masker, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan khususnya anak-anak sekolah. Dan sekarang ada Tagana masuk sekolah Pak Wagub ini mudah-mudahan sangat membantu, apalagi nanti pada saat pembukaan sekolah secara fisik. Yang selanjutnya kami sampaikan juga bahwa Tagana Banten Pak Wagub, alhamdulillah memang kita masih berjumlah 1.452 Tagana. Namun di forum ini saya sampaikan Pak Ian, mudah-mudahan Provinsi Banten masih diberikan kota untuk penambahan Tagana, karena banyak sekali teman-teman yang ingin berpartisipasi menjadi relawan Tagana. Ini Pak, mudah-mudahan kan sekarang sistemnya sudah melalui sistem Pak Wagub izin, jadi kalau masuk Tagana itu tidak seperti dulu. Sekarang harus melalui sistem yang dibuka oleh Kementerian Sosial. Jadi kami mohon barangkali Pak Ian, mohon izin atas izin Pak Wagub selaku pembina utama Tagana, kami mohon untuk dibukakan ruang untuk Tagana Provinsi Banten untuk penambahan anggota Tagana. Yang terakhir Pak Wagub, mohon izin juga kita melihat di samping kita ada anak-anak kita, ada anak Tagana dan peserta Jamsos Ratu. Kami sengaja tadi tidak menyebutkan di awal bahwa kami berterima kasih Pak Wagub bahwa kami rencana Pak Wagub akan bekerja sama dengan 2 universitas. Ini bukan bekerja sama tapi memberikan ruang untuk sekolah gratis mahasiswa tingkat 1 sampai terakhir, menyekolahkan anak-anak penerima Jamsos Ratu dan penerima Tagana PKH sebanyak 500 orang. Ini ada dua universitas, yaitu Piksi Input Serang, yang kedua Universitas Primagraha Pak Romli. Ini Pak, jadi Pak Wagub izin, ini kesempatan yang langka, saya tadi ngomong sama Pak Ian, ini satu-satunya barangkali di seluruh Nusantara ini ada universitas yang mau memberikan ruang secara gratis menyekolahkan, menguliahkan anak-anak kita yang penerima PKH Jamsos Ratu dan para anggota anak-anak Tagana. Mungkin ini hal yang luar biasa yang mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Kalau sekarang 500 bisa kita jadi 1.000 ke depan atau lebih banyak. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Selamat ulang tahun Tagana ke-17. Mudah-mudahan Tagana makin solid, ya, makin memperlihatkan kiprah yang lebih baik di bawah asuhan Bapak Wakil Gubernur, dan saya yakin ini merupakan kebanggaan Pak Wagub, salah satunya di
Indonesia barangkali yang anggota Tagana bisa duduk menjadi wakil gubernur. Nah, ini mungkin menjadi support bagi kita ya. Nah, ini mungkin yang sangat-sangat menjadi aspirasi bagi teman-teman. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten, Ibu Dr. Handa Nurhana MSI atas laporannya. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Haji Peri Hasanuddin SHMH yang telah hadir saat ini secara daring. Dipersilahkan. Kepada rekan-rekan dari Sekda Kabupaten Pandeglang, dipersilakan untuk men-unmute. Saat ini kami belum bisa mendengar suara dari rekan-rekan. Baik, terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih. Sudah mendengar? Apakah sudah terdengar? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur Provinsi Banten yang sekaligus juga yang sangat mensupport Tagana di Provinsi Banten, Ibu Kepala Dinas Provinsi Banten, dan saya di sini didampingi Ibu Tota dari Kementerian Sosial, juga para mustika di sini hadir, tokoh masyarakat, semua masyarakat yang ada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Carita dan Labuan, alhamdulillah di sini hadir. Yang pertama saya ucapkan selamat ulang tahun Tagana yang ke-17. Saya mewakili Pak Sekda yang kebetulan beliau sekaligus selaku PLH Bupati. Kali ini memang kesibukan agak padat, masih di perjalanan. Sementara saya wakili dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih Pandeglang menjadi salah satu lokasi untuk penanaman mangrove, di mana ini adalah upaya dalam pencegahan bencana. Karena Pandeglang merupakan salah satu wilayah rawan bencana. Kita ada 13 kecamatan, termasuk
termasuk rawan bencana, dan kita sudah terbentuk ada KSB Tagana sekitar 217 yang tersebar di 35 kecamatan, dan ini sangat membantu sekali. Kehadiran mereka terutama adalah dalam upaya pencegahan bencana di Kabupaten Pandeglang. Dalam kondisi COVID-19 ini, kehadiran mereka merupakan tombak kita dari pemerintahan, terutama kabupaten, karena mereka sudah tersebar di 35 kecamatan. Ini sangat membantu sekali. Akan tetapi perlu saya laporkan juga Pak Wakil Gubernur bahwa untuk Tagana ini terus terang kita dari kabupaten belum memberikan operasional yang maksimal. Gerak mereka di kabupaten baru ada semacam taliasi pun ala kadarnya. Ini akan tetapi ini merupakan agenda kabupaten ke depan, karena tidak hanya Tagana, relawan-relawan sosial cukup banyak. Alhamdulillah pada hari ini pun hadir semua, baik itu Karang Taruna, baik itu KSB, PSM, semuanya insya Allah membantu pemerintahan dalam upaya pencegahan bencana ini. Untuk penanaman mangrove di wilayah 2 kecamatan ini sudah dilaksanakan jauh hari, dan sekarang mulai perawatan di masing-masing kecamatan, dan dukungan dari pihak desa, dari pihak kecamatan, instansi terkait. Ini alhamdulillah, karena ini merupakan salah satu upaya pencegahan bagaimana pencegahan dalam penanganan bencana ini. Kemudian juga perlu saya laporkan, Tagana di Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 217 ini, betul, ini harus dievaluasi kembali karena data yang terverifikasi di tahun 2020 kita belum mengupdate kembali. Saya ingin ke depan kehadiran Tagana merupakan salah satu ujung tombak dari pemerintahan dalam membantu upaya pencegahan bencana ini. Untuk updating data yang salah kita SDM Tagana ini akan terus diperbaiki, dan usulan-usulan ini saya SDM Tagana ini tidak lepas dari rekomendasi camat pun ini sangat penting, karena kerja mereka nanti akan berkoordinasi dengan puspika setempat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan laporan kegiatan pada hari ini di Kabupaten Pandeglang akan melihat bagaimana tanaman mangrove yang sudah ditanam di 2 kecamatan ini akan kita lihat, hingga upaya kita perawatan selanjutnya. Mudah-mudahan ada beberapa kecamatan yang memang perlu penanaman kembali, karena ini harus direhab kembali. Yang kemarin permasalahannya adalah kita tidak ada biaya perawatan sehingga tanaman itu tidak terpelihara dengan baik, seperti adanya binatang dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin perlu semua pihak terlibat di dalam penanaman mangrove ini. Sekali lagi saya sampaikan selamat ulang tahun Tagana yang ke-17. Mudah-mudahan Tagana ke depan lebih baik lagi dan sangat membantu masyarakat Kabupaten Pandeglang khususnya dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana di Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang yang kali ini diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Dan selanjutnya, hadirin sekalian, mari kita simak sambutan dari Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam atau PSKBA Kemensos RI,
yang kali ini akan diwakili oleh Dr. Andes Ian Kusumadiana, MSP. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Banten, Pak Andika Hazrumi, Pak Haji, terima kasih sudah hadir di sini, luar biasa. Kami merasa sangat senang sekali Pak terus terang karena Bapak pada sini. Dan juga Ibu Kadis, terima kasih. Teman-teman Tagana, juga ada yang dari OPD hadir, kemudian dari EPA Karang Taruna, kemudian dari Universitas Binagraha, kemudian dari Kehutanan, ada juga dari PKH semua, terima kasih. Dari pelopor perdamaian KSB juga hadir, terima kasih. Luar biasa, tidak terasa Pak Wagub, waktu itu Pak Wagub yang berdiri tanggal 24 Maret tahun 2004 di Lembang menjadi komandan upacara saya di situ. Sekarang sudah 17 tahun lalu, ketika itu berkumpul hanya, kalau tidak salah, 68 orang seluruh Indonesia, di mana waktu itu semua utusan Karang Taruna dipilih pada waktu itu, berkumpul di Lembang untuk melakukan kegiatan pelatihan pertama Tagana, dan dari sini juga ada 2 orang, kalau nggak salah Kang Iin sama Kang Toto, kalau nggak salah di sini waktu itu. Dan kami tidak menyangka bahwasanya sekarang Tagana sudah berjumlah 38.000 orang. Tepuk tangan kita semua, luar biasa ini. Dan satu yang terbesar juga ada di Banten. Maka tentu dari binaan bimbingan Pak Pembina kita, terima kasih Pak Wakil Gubernur, luar biasa, dan selalu berpan teman-teman di Banten. Ini kita besar, Tagana sekarang tentu menjadi banyak orang, dan kemudian kita menjadi 38.000, ini tentu dengan suatu perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau kawan-kawan semua Tagana hadir di sini, Bapak Ibu, pernah mendengar ada 5 orang Tagana yang meninggal di Merapi, karena Gunung Merapi? Kalau saya pribadi, yang ikut serta mendampingi Tagana, sebetulnya perjuangan itu lebih dari itu. Banyak yang tidak tersebutkan, ada yang kena air hanyut, ada yang kena kemudian pemadam kebakaran dan sebagainya, sangat banyak luka seperti itu. Artinya kawan-kawan, Taruna Siaga Bencana, bahwa 17 tahun kita itu dibangun dengan perjuangan kita semua. Oleh karena itu, tugas kita adalah bagaimana mengisi, mempertahankan nama baik Tagana dan mengisi dengan kebaikan sekarang. Kita ketahui kemarin Pak Presiden memberikan arahan pada Rakernas PB tahun 2021 pada tanggal 3, kalau nggak salah kemarin bulan Maret, itu menyatakan bahwa yang terpenting sekarang bagaimana meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan. Nah, Kementerian Sosial sudah merespon jauh sebelumnya di Provinsi Banten, diawali Pak, izin. Tadi sudah ada videonya dan fotonya, karena Pak Jokowi sudah hadir di sini tahun 2019 bulan Februari atau Maret, saya lupa, mencanangkan kawasan siaga bencana. Itu adalah jawaban bagaimana Provinsi Banten sudah lebih dulu respon terhadap hal itu. Tepuk tangan. Kebetulan tepatnya waktu di Pandeglang, dan berjalan dengan sangat baik, dan itulah awal mula kita menjadikan ada kawasan siaga bencana. Dan kita ada Tagana masuk sekolah juga di situ, ya kan? Ditambah juga Tagana menjaga alam pada saat itu sudah ditanam ratusan atau ribuan tanaman yang dikerjasamakan dengan TNI waktu itu. Jadi itulah cikal bakal yang ada sekarang, kemudian menjadi program nasional tentang yang dinamakan Tagana Menjaga Alam, yang menjadi salah satu tema yang sekarang, yaitu ya bekerja sama sinergi multisektor, sukseskan Tagana Menjaga Alam. Jadi sejarahnya ada dengan di Banten. Ini. Jadi syukur alhamdulillah kita berada di Banten, dan kali ini tepat tanggal 24 Maret tahun 2021, syukur alhamdulillah hari ulang tahun Tagana yang pasnya sekarang adalah ke-17. Oleh karena itu, selamat ulang tahun untuk Tagana Banten dan Tagana seluruh Indonesia yang sekarang saya yakin masuk juga di daring pada saat ini. Ini sangat luar biasa, dan saya selalu semangat, merinding, sedih
bukan sedih tapi gembira merinding ya ketika sekarang teman-teman berjuang bagaimana sekarang untuk melaksanakan penanggulangan bencana saat pasca. Nah kawan-kawan semua, sesuai dengan kembali kepada Pak arahan tadi, Bapak Presiden, bahwasanya mari kita tingkatkan sekarang di Banten. Saya tahu respon terhadap penanggulangan bencana kedaruratan teman-teman Tagana di Banten itu sangat bagus. Tapi mari sekarang kita bekerja di hulu, bagaimana meningkatkan kesiapsiagaan mitigasi bencana melalui Taruna Siaga Bencana, yang sekarang sudah ada Tagana masuk sekolah, ada kawasan siaga bencana, ada Tagana menjaga alam. Silakan kegiatan-kegiatan lain kita keluarkan untuk meningkatkan di hulu tentang bagaimana pentingnya kesiapsiagaan bersama masyarakat. Itu yang kita lakukan. Jadi nanti kalau ada Tagana masuk sekolah, kita ajarkan pada teman-teman, bukan hanya diajarkan bagaimana titik entry point, kemana evakuasi dan sebagainya, tapi sadarkanlah mereka tentang bagaimana pentingnya kesiapan mitigasi bencana. Ajak mereka dari kecil menanam pohon dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini, dan kami sangat bangga bisa berdiri dari Kementerian Sosial di depan teman-teman Tagana dari Provinsi Banten. Ya, tentunya ini satu kebanggaan bersama, dan salam dari Pak Direktur. Mohon izin Bapak, Pak Direktur masih masa recovery, baru selesai, jadi harus pulang lebih 1 bulan, mungkin harus recovery baru 2 minggu, sehingga harus clear dulu untuk ternyata ada masa recovery gitu. Sehingga beliau menjelaskan pada saya, mohon maaf. Dan kawan-kawan semua, tidak mengalihkan rasa hormat kawan-kawan semua, ya. Saya mohon kepada teman-teman ya ke depan, mari sekali lagi kita tingkatkan mitigasi bencana dan pencegahan mitigasinya kesiapsiagaan melalui Tagana di Provinsi Banten. Dan inilah yang kita harus dari hulu kita sampai hilir kita atur bersama supaya kita bisa meningkatkan pengurangan risiko bencana di masyarakat. Saya kira titipan arahan dari Pak Direktur sudah kami sampaikan di depan Pak Wakil Gubernur. Terima kasih Bapak, dan kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Jadi Tagana 17, dan semoga kita tetap jaya, semoga kita berani ke depan, berani menatap ke depan, berani berubah, dan tingkatkan kualitas Tagana. Karena kita juga sekarang sudah melaksanakan selangkah maju Pak, yaitu melakukan sertifikasi Tagana Indonesia. Sertifikasi Tagana di Indonesia sekarang sudah dilaksanakan, kemarin baru 2.000, sekarang 10.000. Bulan depan 10.000, sekarang lagi pendaftaran, sehingga kami berharap nanti teman-teman dari Tagana dari Banten itu bisa melakukan sertifikasi selama sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan nanti dapat sertifikasi dari Asosiasi Sertifikasi Pekerja Sosial Indonesia, sehingga nanti menjadi pegangan bagi kita semua. Ini sudah kami lakukan Pak. Kami berusaha meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana. Saya kira itu sambutan dari kami. Salam hormat dari Pak Direktur, Pak Wakil Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ian Kusmadiana MSP yang telah memberikan sambutan dan arahannya. Dan hadirin Bapak Ibu sekalian, sebagai simbol peringatan Hari Ulang Tahun Tagana ke-17 hari ini akan dilakukan pemotongan tumpeng dan juga pemotongan kue. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Banten dan juga Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten dan juga Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi untuk melakukan prosesi pemotongan tumpeng dan kue.
Kami persilakan kepada Bapak Wakil Gubernur Banten untuk memberikan simbolis tumpeng kepada Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Bapak Dr. Andes Hian Kusmadiana. Dan selanjutnya kita saksikan bersama prosesi pemotongan kue sebagai simbol peringatan Hari Ulang Tahun Tagana yang ke-17. Hadirin beri tepuk tangan yang meriah. Kita doakan semoga Tagana dan KSB selalu sukses dalam menjaga alam dan berjuang di jalan kemanusiaan. Amin ya rabbal alamin. Kami undang perwakilan Tagana dari Kota Serang atau yang hadir secara offline dan juga tanpa melupakan yang hadir secara daring juga karena keterbatasan dari pandemi, kami perkenankan hadirin yang hadir secara daring menyimak prosesi pemotongan tumpeng dan pemotongan kue. Hadirin beri tepuk tangan yang paling meriah. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Banten dan juga Kasubdit Kesiapsiagaan dan Mitigasi serta kepada Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten. Dan hadirin tamu undangan sekalian, kita akan masih lanjutkan agenda seremonial Hari Ulang Tahun peringatan kali ini dengan menyaksikan sesi proses penanaman mangrove di 4 lokasi secara bersamaan yang berlokasi di Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Desa Caringin, Desa Teluk, dan Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, dan sekaligus akan ada dilakukan kegiatan bakti sosial, Tagana Masuk Sekolah, dan Susur Sungai Mangrove. Untuk itu kami persilakan kepada rekan-rekan yang sudah ready di daerah masing-masing. Mungkin boleh di-unmute dulu. Ini dari kami melaporkan dari Carita. Caringin sudah mulai. Carita sedang melakukan aktivitas penanaman. Nah, ini cara melakukan penanaman mangrove. Cigondong oke. Cigondong ready. Caringin mulai, Caringin ready. Desa Teluk siap. Desa Teluk siap. Teman-teman coba menyapa, sapa semuanya. Say hi. Mungkin boleh disapa dulu, kami persilakan kepada Ibu Kadis dan juga Pak Wagub untuk menyapa rekan-rekan yang berada di 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carita dulu, Carita. Ya siap, maju. Yang lain di unmute dulu. Carita mana Carita? Oke, saya unmute dulu. Carita,
Gimana kabarnya Kang Iim di Carita? Apa kegiatan hari ini yang dilakukan di sana? Alhamdulillah sekarang dilakukan di sini, teman-teman semuanya bersemangat ini. Apa menanam apa itu? Tolong dijelaskan. Ini nanam mangrove, jenisnya mangrove rhizopora ini. Nah, Mangrove rhizopora. Rhizopora. Ini posisi titik penanamannya di mana itu? Posisi titik penanamannya di Pantai Lagundi, Desa Sukajadi. Berapa bibit mangrove di situ yang ditanam? Di sini yang ditanam berapa bibit? 8.000. 8.000 mangrove. Oke. Nah ini nih leadernya nih. Apa kabar? Baik Pak. Gimana, sudah selesai nanam mangrove-nya? Iya Pak, sudah. Sudah ya? Ya. Semua sehat-sehat semua sana ya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jaga kesehatan, semangat selalu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Coba selanjutnya, Kang Iim, terima kasih ya. Ya, siap Pak. Terima kasih. Coba yang ada di Caringin. Oke, Carita, oke. Caringin. Iya, ini Caringin Pak, saya Caringin. Caringin Pak ya. Assalamualaikum, rekan-rekan di Caringin. Waalaikumsalam. Cepatnya buka. Nah, kelihatan baru. Yang lainnya ke belakang. Kegiatan apa saja Kang ini yang sedang dilakukan di Caringin, Kang? Penanaman mangrove. Penanaman mangrove Dan membersihkan sampah-sampahnya. Berapa personil yang diturunkan di Caringin? Caringin sekitar 30-an, Pak. 30 ya. Titiknya di mana itu, Pak? Titik Ini penanaman mangrove. Dekat penjarahan itu, Pak. Dekat penjarahan. Wilayah Pantai Caringin ya. Pantai Caringinnya ya. Bagaimana kabar teman-teman di sana, sehat semua? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Baik semua ya. Apa yang mau dilaporkan dari Caringin? Caringin ya paling menanam bibit mangrove ini jumlahnya 6.000. 6.000 bibit. 6.000 ya. Terus dan kesan saya paling alhamdulillah gitu ya. Jadi dari penanaman bibit mangrove ini menjaga abrasi, ya, menjadikan tempat wisata lebih mantap gitu Pak ya. Betul. Mengantisipasi bencana dari gelombang tinggi gitu Pak. Iya. Jadi manfaatnya untuk tadi mengantisipasi bencana tinggi. Ya. Oke, terima kasih teman-teman dari Caringin. Sehat dan semangat selalu. Semangat terus Pak. Selanjutnya bisa dihubungkan teman-teman yang di Teluk Naga ya? Di mana? Dari Teluk, Desa Cigondang. Cigondang, oh ya, Desa Cigondang. Udah. Oh, ada Desa Teluk, ada Desa Cigondang. Iya. Cigondang. Desa Cigondang dulu deh. Tenang dulu. Woi, belum nang gimana pengerecasan korban. Ya, siap. Desa Cigondang siap. Desa Cigondang apa kabar? Baik, sebentar. Tenaga nih abis ini. Tenaga. Lebih enggak? Nah. Ini mah yang 4. Bisa dilaporkan apa yang dilakukan sekarang, Kang, di Cigondang, Kang? Siap. Kami sudah melaksanakan penanaman mangrove ya selama ini 5.000 biji sudah tertanam di Desa Cigondang ini. Posisi titik di pantai ya itu ya, di pantai. Iya, posisi Pantai Karangsari dekat dengan PLTU. Dengan PLTU. Iya. Berapa personil yang turun? Ya, personil yang ada mungkin seharusnya kan ada 18. Yang ini ada berapa ikan? Ada 9 yang ada di Desa Cigondang ini. 5.000 sudah tertanam semua itu mangrove-nya? Alhamdulillah sudah. 5.000 ini sudah tertanam semua di Desa Cigondang ini. Oke, terima kasih Kang ya. Jaga kesehatan, siap. Semangat selalu. Iya, siap.
Desa Teluk ya, Desa Teluk. Desa Cigondang ini, Pak. Desa Cigondang sudah, terima kasih. Bisa disambungkan Desa Teluk, Labuan. Sudah disambung, iya desa disambungkan dengan Desa Teluk. Oke, Desa Cigondang, terima kasih. Desa Teluk, nggak ada ya? Ya, oke siap. Desa Teluk? Desa Teluk siap, Pak. Lagi apa yang dikerjakan, Kang, di sana, Kang? Untuk sementara pemeliharaan dan penanaman, pemeliharaan dan pembersihan dari sampah-sampah plastik yang melilit di pohon mangrove. Sementara hanya itu dulu. Penanaman ada berapa bibit mangrove di sana? Untuk Teluk, itu bibir pantai Teluk sampai Bentengan sampai Kerapu itu sebanyak 12.000. Oh, luar biasa. Bagaimana kabar teman-teman di sana? Personil berapa yang diturunkan? Alhamdulillah personil sehat. Personil berjumlah 30 orang. Oke, ya tetap jaga kesehatan dan semangat selalu, Kang. Terima kasih, Desa Teluk. Siap. Dan selanjutnya kami persilakan bagi yang hadir daring dari SMA 3 Labuan untuk melaporkan kegiatan susur Sungai Mangrove. Kami persilakan rekan-rekan dari SMA 3 Labuan untuk melaporkan kegiatan bakti sosial, Tagana masuk sekolah, dan juga susur Sungai Mangrove. Sudah hadir? Pak Jojon mungkin sudah hadir? Ya, dipersilakan untuk meng-unmute dulu, Pak Jojon. Mungkin untuk di-unmute dulu. Di-unmute dari kita aja ada. Ini dari admin kita. Dan juga untuk mempersiapkan selanjutnya dari SDN 2 Teluk, mungkin sudah lebih ready. SDN 2 Teluk. Apapun juga, jadi tetap waspada karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi ya. Ya, tetap berdoa pada Tuhan. Ya, ini adalah kegiatan Tagana masuk sekolah. Asal kami, ikut Pak, kita gimana? Ada di Pak, ada di Pak. Sama simulasi yang dilakukan oleh tim dari Tagana. Ada siswa yang ada di sekolah, bagaimana cara mengantisipasi dan siap-siagaan diri dalam menghadapi bencana. Nah, di sini kenapa kalian masuk aja dulu karena ini tamu sudah terbuka, silakan. Ayo, jangan panik, jangan panik. Nah, jangan panik ya. Oke. Ya. Jadi begitu ya, sekali.
Jadi kita harus jangan panik, intinya mah tetap jangan panik. Kenapa harus menurun kepala? Karena kenapa? Kenapa harus menurun kepala? Kenapa? Supaya apa? Kena kepala. Kenapa? Karena kalau kena kepala ini akan jadi harus menundukkan kepala. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, mungkin boleh beri tepuk tangan hadirin sekalian. Ini adalah kegiatan dari tim Tagana Masuk Sekolah. Sudah paham? Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan dari masing-masing wilayah yang sudah melaporkan kegiatannya, sungguh luar biasa semangat dan juga perjuangannya. Dan selanjutnya, sebelum kita beranjak ke acara berikutnya, mari kita dengarkan sejenak sambutan dan arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Bapak Haji Peri Hasanuddin SHMH, dipersilakan. Bahwa rangkaian kegiatan sudah di ini yang hadir sudah mulai. Kepala Dinas Sosial Provinsi dan Wakil Dari. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik, terima kasih. Dan selanjutnya, sebelum kita akhiri, mari kita ucapkan hamdalah atas seremonial yang telah kita lakukan dari peringatan Hari Ulang Tahun HUT Taruna Siaga Bencana ke-17 hari ini. Hadirin boleh beri tepuk tangan. Mari kita doakan semoga kita terus bersinergi bersama multi pihak dalam mensukseskan Tagana dan KSB terus untuk menjaga alam. Saya Dina Anissa, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rangkaian acara kami serahkan kepada tim protokoler untuk rangkaian acara Apel HUT Tagana ke-17. Dipersilakan. Mohon perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel Hari Ulang Tahun Tagana ke-17 tingkat Provinsi Banten dimulai. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan pemimpin apel kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lanjutkan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan Ikrar Taruna Siaga Bencana. Kami, anggota Taruna Siaga Bencana, berikrar. 1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mencintai kehormatan bangsa dan negara serta Taruna Siaga Bencana. 4. Mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama para korban bencana di atas kepentingan pribadi dan golongan tanpa diskriminasi. 5. Bersikap profesional dalam setiap melaksanakan tugas kebencanaan pada khususnya dan kemanusiaan pada umumnya. 6. Menekankan dan menjunjung tinggi azas kebersamaan berdasarkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana, yaitu satu komando, satu aturan, dan satu kesatuan. 7. Bersikap jujur, bersemangat, sigap, tanggap, dan tidak mengenal menyerah, serta selalu menjadi yang pertama dalam pelaksanaan tugas. Penyerahan piagam penghargaan kepada Tagana KSB, kelompok masyarakat penggiat konservasi Desa Sukajadi Carita yang berperan aktif dalam menjaga alam melalui konservasi penanaman mangrove. Beasiswa pendidikan perguruan tinggi untuk anak peserta Jamsos Ratu simbolis diberikan kepada Agung Nugroho, Universitas Primagraha, Suherti, Universitas Primagraha, Mukhlisin, Politeknik Piksi Input Serang, Hotibani Maulida Ikalilah, Politeknik Piksi Input Serang. Mohon berkenan kepada Wakil Gubernur Banten, Kementerian Sosial RI atau yang mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten untuk menyerahkan piagam penghargaan.
Selanjutnya sambutan dan arahan Wakil Gubernur Banten selaku pembina apel Bapak Haji Andika Hajrumi SOS MAP. Pasukan diistirahatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Are you ready? Yang saya hormati Bapak Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang pada hal ini diwakili oleh Bapak Kasubdit, Pak Ian, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang saya hormati unsur Kepala OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, wabil khusus Sohibul Hajat, Ibu Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten beserta jajaran, dan juga yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan perwakilan, baik dari Tagana Kabupaten Kota seprovinsi Banten yang hadir melalui virtual, Bapak Sekda Kabupaten Pandeglang, dan juga para Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota seprovinsi Banten, dan juga yang mewakili KCK BJB, Universitas Primagraha, Politeknik Serang, dan juga yang saya hormati, saya harus sebut nih semua satu-satu, dari unsur perwakilan potensi dan sumber kesejahteraan. Yang pertama dari Karang Taruna Provinsi Banten, TKSK, Korwil PKH, Korprov Jamsos Ratu, dan juga PSM Provinsi Banten, dan juga seluruh keluarga besar Tagana Banten yang saya cintai. Pertama-tama tentu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada hari ini tidak terasa perjalanan organisasi Tagana ini sudah mencapai umur 17 tahun. Proses keberadaan Tagana selama 17 tahun ini juga ini tidak terlepas dari visi kemanusiaan yang memang dilaksanakan oleh seluruh kader-kader dan keluarga besar Tagana yang ada di Provinsi Banten, bahkan di Indonesia, untuk melaksanakan tadi visi kemanusiaan membantu sesama dalam kaitan korban bencana. Saya berharap di umur yang ke-17 tahun ini juga Tagana baik Indonesia dan juga Provinsi Banten dapat meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan juga dari sisi koordinasi dan konsolidasi dalam tadi pelaksanaan tugas penanganan kebencanaan yang ada di daerah masing-masing. Pada saat ini tidak bisa dipungkiri rekan-rekan Tagana yang saya cintai, saya banggakan, bahwa kita sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Saya berharap selama ini juga kami mengetahui kiprah rekan-rekan Tagana khususnya yang ada di Provinsi Banten yang selama ini berjibaku untuk juga dapat memberikan sarana informasi terhadap masyarakat terkait COVID-19. Wabil khusus yang memang harus terus kita gaungkan adalah bagaimana masyarakat harus tetap tadi dapat menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Jadi itu yang harus kita serukan kepada masyarakat oleh seluruh keluarga besar Tagana, agar masyarakat juga dapat mematuhi protokol kesehatan dimanapun aktivitasnya berada. Yang tadinya 3M, sekarang kan 5M. Jadi mudah-mudahan itu bisa tersosialisasikan dengan baik. Pada saat ini Provinsi Banten kembali masuk di zona resiko sedang. Yang tadinya sudah ada beberapa daerah masuk di zona resiko ringan yaitu kuning. Pada hari yang lalu
beberapa kabupaten kota yang tadinya kuning sekarang kembali masuk di zona risiko sedang atau zona orange. Jadi ini adalah salah satu tanggung jawab kita bersama. Kalau kita melihat tadi sinergi bersama multi pihak, ini harus dilakukan, dilaksanakan. Baik tadi dengan aparat penegak hukum, TNI, Polri, civil society, perguruan tinggi, dan lain-lain, berjibaku khusus pada saat ini kita bagaimana dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Provinsi Banten. Rekan-rekan Tagana memiliki tanggung jawab untuk tadi yang paling utama menyadarkan masyarakat untuk dapat tadi mereka memberikan informasi yang valid di desa ataupun di kelurahannya masing-masing terkait kondisi penyebaran COVID yang ada. Karena pada saat ini pemerintah pusat juga telah menerapkan PPKM skala mikro yang berbasis tadi penanganannya hingga RT RW. Nah, sedangkan insya Allah Tagana ini kan ada di setiap satu desa ataupun perkelurahan, di mana amanat PPKM skala mikro itu dibangun kampung ataupun desa siaga. Desa siaga yang terkoordinir tadi dengan seluruh stakeholder, baik TNI, Polri, dan juga unsur pemerintahan kelurahan, untuk tadi dapat mengemas, mempetakan kondisi penyebaran COVID yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, saya juga berharap bahwa Tagana juga harus mengambil peran di sini untuk dapat tadi menyambungkan sisi koordinasi dan koordinasi terkait dengan kondisi pemetaan COVID yang ada di daerahnya masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan. Sekali lagi juga bagaimana Tagana dan KSB ini merupakan salah satu wadah untuk dapat tadi memberikan kontribusi pemahaman terhadap masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang mudah-mudahan di Provinsi Banten ini kita dijauhkan dari mara bahaya dan juga bencana. Kita mengetahui beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten ini memiliki beberapa titik yang memang rawan bencana, baik itu longsor, baik itu banjir, dan juga lain-lain. Jadi saya berharap bahwa dalam kapasitas pengetahuan dan juga sisi koordinasi, pemerintah daerah pun juga, kami dengan Pak Gubernur juga memaksimalkan fungsi koordinasi dengan kabupaten kota untuk dapat tadi mengaplikasikan pemahaman kepada masyarakat dalam kaitan mitigasi bencana yang ada di daerah. Nah, teman-teman Tagana juga di sini harus dapat mengawal kebijakan tersebut sehingga masyarakat secara luas juga mengetahui apa yang harus dilakukan dalam kaitan tadi menghadapi bencana. Nah, dalam kapasitas kondisi yang ada pada saat ini, 4 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Banten masing-masing memiliki tadi dalam kaitan kebencanaan ini keberagaman, masing-masing memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Jadi mudah-mudahan dari seluruh personil Tagana yang ada tersebar di 4 kabupaten kota tersebut juga sudah memahami sisi kondisi masing-masing resiko daerah masing-masing. Dalam kapasitas ini seperti banjir ataupun longsor dan lain-lain. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya banggakan, keluarga besar Tagana yang saya cintai. Sekali lagi saya aturkan dirgahayu, selamat hari ulang tahun Tagana yang ke-17. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan yang ada di Provinsi Banten. Demikian atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan juga saya memberikan apresiasi terakhir. Terima kasih kepada Universitas Primagraha dan juga Politeknik Piksi Input Serang yang alhamdulillah tadi sudah dapat memberikan beasiswa terhadap keluarga besar Tagana dan juga keluarga besar penerima manfaat Jamsos Ratu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ke depan kita bisa tambahkan lagi kuotanya, dan nanti setelah ini saya juga nanti akan menugaskan Biro Pemerintahan untuk nanti membuat MOU langsung dengan universitas-universitas yang ingin memberikan kontribusinya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten. Nanti Biro Pemerintahan saya tugaskan untuk berkoordinasi dengan Bu Kadinsos, ya Bu Kadinsos, untuk mendata. Sekali lagi terima kasih, ini menjadi pilot project dan kita kembangkan ke depan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready?
menyanyikan lagu Mars Tagana. Pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan yang berhak kami ibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu. Kami berlindung kepadamu dari perbuatan buruk kami. Kami akui begitu banyaknya nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Dan kami mengakui dosa-dosa kami. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Dan sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Mengampuni. Ya Allah ya Sami. Kami berharap dengan bertambahnya usia yang ke-17 tahun yang sudah makin dewasa ini, karena dapat menjadi garda terdepan dalam kesiapsiagaan menjaga alam. Pantang pulang sebelum tuntas menunaikan tugas, semata demi tegaknya loyalitas dan solidaritas tanpa batas. Maka peringatan sekaligus pertemuan ini, serta arahan dari Bapak pimpinan kami tadi, semoga dengan bertambahnya usia kami, semangat untuk dapat lebih membantu memaksimalkan pengabdian kepada Ibu Pertiwi, demi aman sentosanya NKRI, yang maju dan terintegrasi antara pemerintah dan organisasi, untuk kemajuan dan perkembangan Banten di semua lini, sehingga masyarakat Banten betul-betul menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa, maju, sejahtera dan mandiri. Ya Allah, ya Ghafur, kami bersyukur karena Bapak Haji Andika Hazrumi sebagai pembina kami, sekaligus sebagai Wakil Gubernur Banten. Beliau masih setia memimpin kami. Beliau telah begitu peduli mengadakan peringatan sekaligus pembinaan kepada para taruna dan taruni, meskipun melalui virtual seperti ini. Semoga beliau senantiasa Engkau berkahi, panjang umur, dan diberikan kemudahan serta kesehatan jasmani maupun rohani, dan tetap istiqomah dalam berkontribusi menjadikan Banten sebagai provinsi yang islami. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkan kepada para taruna semangat pantang menyerah, mengabdi tanpa kenal lelah, bertanggung jawab dengan amanah, tidak pernah meninggalkan sholat dan ibadah,
dapat melaksanakan tugas semata-mata lillah mencari berkah, sehingga wasilah berkiprah di Tagana dapat dihitung sebagai jihad fisabilillah yang menjadikan kami masuk ke dalam jannah. Ya Allah, ya Kafi, genap 1 tahun COVID berada di negeri kami. Kami rindu berjabat tangan lagi. Kami rindu pertemuan normal kembali. Kami ingin sholat rapat-rapat lagi. Dan kiranya Engkau tetap melindungi warga masyarakat kami. Lindungi para pemimpin kami. Wabil khusus Bapak Andika Hajrumi. Lindungi juga keluarga kami. Selamatkan kami dunia dan di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wabil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Bubarkan. Penghormatan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel selesai. Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Pasukan dibubarkan. Ayo, ready! Ayo, ready! Ayo, ready! Semangat pagi! Semangat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Siapa tidak? Siapa tidak? Siapa tidak? Mana suaramu? Mana suaramu? Mana suaramu? Sikap berangkat! Sikap berangkat! Sikap berangkat! Tagana depan! Tagana on! Semangat mah. Bangsamu berikan yang terbaik kepada Tagana demi janji kita, demi bakti kita pada tunjukkan semangatmu. Demi janji kita pada merah putih, bencana ada. Mohon berkenan kepada Wakil Gubernur Banten untuk foto bersama.